Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari surat Yakobus, pasal pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua-belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada video sebelumnya, dalam perenungan kita, saya membahas tentang pencobaan dan berbagai pencobaan. Manfaatnya bagi spiritualitas kita. Pada bagian ini saya menekankan khusus di ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Di dalam bagian ini, kita perlu memperhatikan kata kunci yang perlu menjadi refleksi spiritualitas kita untuk kita renungkan dan kita hayati, lalu pembelajarannya dapat kita taati dalam kehidupan kita setiap hari. Kata yang penting adalah ketekunan. Ini menjadi sesuatu ujian yang seumur hidup kita harus jalani. Tekun itu berbeda dengan rajin. Kalau rajin, lebih kepada suatu perbuatan yang temporer dan insidentil, sementara dan mendadak. Sementara tekun itu terus-menerus berkelanjutan, makin lama makin baik, tapi tidak meninggalkan atau tidak membiarkan pekerjaan atau kekaryaan yang kita lakukan atau pelayanan yang sedang kita garap itu kita tinggalkan begitu saja. Ketekunan itu seibarat seorang petani menantikan buah dari hasil bibit, benih, dan tumbuhan itu yang sudah ditanamnya, yang sudah dijaganya. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Misalnya saja, tanaman kopi dari benih yang ditanam ke tanah, itu bisa menghasilkan buah kopi, paling tidak membutuhkan 2-4 tahun. Baru kita mendapatkan buahnya. Itu pun masih perlu lagi diberikan sebuah pemeliharaan yang baik, sehingga buah kopinya makin lama makin tambah baik, tambah ranum, tambah banyak. Nah, ini menjadi proses yang seumur hidup. Nah, ketekunan itu lebih dari itu. Kalau kita disebut orang yang tekun, maka sebenarnya di balik itu kita di dalam pemeliharaan Tuhan sebagai orang Kristen yang bertahan sampai kesudahannya. Di mana tentu dalam perjalanan iman kita ada banyak pencobaan dari setan, dari keinginan daging kita, atau pencobaan dari orang-orang jahat. Namun kita bertahan dan tekun mengerjakan hal yang baik, yang benar, dan memandang kepada Tuhan, menghadapi segala pencobaan itu dengan prinsip bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya baik. All the time, God is good. God is good all the time. Artinya, tidak ada satu momen atau satu saat pun di mana Tuhan tidak baik. Nah, di dalam konteks providensia Allah bagi kita orang Kristen, di situ kita diberikan kuasa, otoritas, kekuatan dari Roh Tuhan untuk tekun semakin serupa dengan Kristus. Tekun, bertahan, dan menghasilkan buah. Ini menjadi hal yang penting, yang perlu kita perjuangkan seumur hidup. Lalu bagaimana kita bisa memahami ini?
tentu ada proses pembersihan di dalam hati pikiran kita yang cara pandangnya keliru, itu kita tinggalkan. Yang cara pandang biblika, cara pandang yang diajarkan Tuhan, itu yang kita serap, yang kita terima, yang kita jadikan dasar kita bertekun. Kata yang kedua yang perlu dilakukan adalah dalam ketekunan itu mesti ada tujuan yang kita ingin capai, yaitu berbuah. Jadi jangan sampai kita rajin, tekun, tahan uji, tapi kita tidak menghasilkan buah. Itu namanya bukan bertekun. Itu namanya ya menerima apa saja tanpa ada upaya usaha untuk berbuah. Tekun tujuannya jelas untuk berbuah, dan buahnya mesti matang. Bukan buah yang setengah jadi lalu jatuh, runtuh, tidak memiliki manfaat, tapi buahnya itu matang, bisa dinikmati, dan orang lain melihat dan mendapatkan berkat juga dari buah itu. Ini bertekun. Nah, orang yang bertekun dengan menghasilkan buah, dan itu terus menerus makin lama, makin sempurna, makin baik. Bukankah Bapa di surga mengendaki kita sempurna? Bukankah kita juga dipimpin Roh Kudus untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus? Seperti Dia, taatnya dan tekunnya, tanpa ada suatu sikap pemberontakan, tindakan melawan, ataupun mundur dari kehidupan pelayanan, pekerjaan, aktivitas yang baik, yang benar, yang suci. Ini terus dilakukan. Namun, tentu kita tahu, di dalam suatu perjuangan iman untuk bisa terus tekun, kita memerlukan hikmat, membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang kudus. Hikmat ini datangnya dari Tuhan. Dan di sini Yakobus memberikan kepada jemaat yang ada di berbagai perantauan, termasuk kepada kita saat ini, kalau kita kekurangan hikmat ketika menjalankan kehidupan supaya terus-menerus bertahan dan bertekun menghadapi pencobaan, maka mintalah hikmat. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan berpikir kita yang terbatas ini. Jangan mengandalkan segala sikap arogansi yang dulu di masa lalu. Kita harus minta hikmat, belajar, memberikan diri untuk diajar oleh Tuhan mendapatkan hikmat. Hikmat tidak datang mendadak. Hikmat tidak instan. Hikmat itu pemberian dari Tuhan tatkala kita bertahan dan bertekun. Kalau kita tidak bertahan dan bertekun sampai kita menghasilkan buah, hikmat itu seiring itu gradasinya, urutannya, dan kualitas hikmatnya. Seraya kita bertekun, menghasilkan buah, berjuang di dalam jalan yang baik, yang benar, seraya kita menjalankan itu, kita minta hikmat. Di sanalah Tuhan memberikan berbagai hikmat yang perlu dan penting untuk kehidupan rohani kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, mintalah. Dan kalau Tuhan memberi, Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak meminta. Tuhan berbicara kepada saya dan saudara yang meminta. Dan kalau Dia memberinya, Dia tidak mencela. Bukankah ada banyak orang kalau memberi, menghina, meremehkan yang memberi, yang diberinya, dan sebagainya. Kita tidak demikian. Yang memberi Allah tidak pernah mencela. Kita pun demikian. Kita bersyukur, sedikit pun hikmat yang kita terima, sejalan dengan ketekunan daya juang kita menghasilkan buah. Jadi kita minta, ketika kita minta, kita yakin kita diberikan karunia iman untuk mendapatkannya. Iman dalam doa, iman untuk mendapatkan hikmat. Hikmat untuk bisa bertahan dan bertekun di dalam menjalani hidup berbuah. Supaya dengan demikian, pencobaan-pencobaan yang akan menjadikan sasarannya kepada kita, kita bisa hadapi, kita bisa berkemenangan, dan kita tahu dengan jalan begitu, kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kiranya saudara dan saya terus-menerus memintanya. Jangan karena satu perkara kita sudah selesai, pencobaan si iblis dari satu konteks kita sudah hadapi dengan baik, tetapi kita merasa cukup. Tidak. Every day, tiap hari kita minta hikmat. Tiap langkah kita minta hikmat. Dengan keyakinan Tuhan mengaruniakan hikmat itu sehingga kita menghadapi pencobaan apapun berkemenangan, dan disitulah buahnya. Dan buahnya itu matang, dan kita menjadi orang-orang yang makin dewasa spiritualitasnya. Mari saudara, ketika kita minta jangan bimbang, jangan ragu. Mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan siap memberikan. Kiranya dengan perenungan pagi ini, Tuhan menolong saya dan saudara untuk
bertahan, bertekun, menghasilkan buah dengan hikmat dari Allah di dalam kasih dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.